Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, kembali lagi dengan podcast Pensana. Saya Ririn Dwi Aprilia dari kelas 8E SMP Negeri 1 Juwana. Di sini saya akan menemani bincang-bincang cantik di siang ini bersama dengan guru kita yang cantik juga nih. Siapa namanya, Bu? Perkenalkan, saya Bu Wiji Wayustiori, ini cukup dipanggil dengan Bu Wiji, Mbak Ririn. Oke. Gimana Bu hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, dan tadi yang disampaikan masih cantik gitu ya. Cantik banget malahan Bu. Terima kasih, kayaknya Mbak Ririn aja deh yang bilang kayak gitu. Emang cantik kok Bu. Hari ini jadwalnya Bu Wiji padat apa gimana Bu? Enggak sih, selalu ada waktu kalau untuk jenengan Mbak Ririn. Bisa aja Bu. Bu katanya kamu nih. godain saya kan, saya godain kamu. Bu, katanya nih ya Bu, sekarang banyak banget kasus bullying di sekitar sekolah. Iya, betul sekali. Yang saya sangat sayangkan sekali ini terjadi di satuan pendidikan, baik dari jenjang SMA, SMP, dan yang terbaru ini kalau saya amati SD itu banyak sekali Mbak Ririn. Benar sekali Iya. Bu. Saya juga pernah ngerasain ya Bu, rasanya dibully itu. Oh iya, pernah ya? Karena Iya. ya itu tidak enak Bu. Iya, masih ada rasa traumanya. Ya masih Jadi Bu. saya yang banyak tanya ya Mbak Ririn ya, silakan dilanjutkan. Nggak apa-apa Bu. Sebelumnya maaf ya Bu mengganggu waktunya Bu Wiji. Insya Allah tidak. Oke Bu. Bu Wiji kan selaku guru BK nih. Iya. Selama ini Bu Wiji sering tidak mendapatkan laporan-laporan kasus bullying di sekolah ini. Iya. Kalau laporan itu pasti dapat ya Mbak, apalagi anak-anak kelas 7 itu yang merupakan peralihan dari anak-anak ya ke jenjang remaja, itu masih ada sifat egosentrisnya. Jadi masing-masing anak ini pengen dirinya itu diakui eksistensinya. Jadi setiap kali mungkin tersenggol siswa yang lain atau temannya itu pasti lapor dengan gaya anak-anaknya, pasti kan gitu ya. Jadi kalau laporan itu selalu pasti ada. Ya ini perlu kita sikapi dengan segera pula. Pada intinya ya banyak ya Mbak ya, utamanya di kelas 7. Kalau kelas 8, kelas 9 saya rasa kok mulai berkurang laporan terkait dengan perundungan. Hanya beberapa siswa yang memang sudah menjadi catatan dan perlu kita berikan treatment lebih. Biasanya kalau saya begini, kalau di kelas 7 itu ada laporan diejek lah, dipanggil nama orang tuanya lah, mohon maaf disebut dengan nama yang tidak sebenarnya lah, dan lain sebagainya, itu saya anggap ini memang butuh pendampingan lebih. Tetapi kalau di kelas 8 dan kelas 9 ini yang harus kita perlu untuk lebih ekstra, karena kelas 7 itu sudah kita upayakan untuk memahamkan anak bahwa bullying itu seperti ini, bahayanya seperti ini dan tidak perlu dilakukan. Tapi apabila di kelas 8 dan kelas 9 ini masih bertahan, maka ini perlu kita agak waspada ya, karena apa? Perkembangannya pasti akan lebih di atasnya, tidak hanya sekedar verbal saja tapi sampai ke arah fisik dan intimidasi, pengancaman. Nah, ini perlu kita lebih waspada lagi. Iya. Bu, ini teman-teman itu banyak yang bertanya Bu, apa sih perbedaan bullying dengan pertengkaran murid-murid pada umumnya itu loh Bu? Iya. Kalau menurut Bu Wiji nggih, apa perbedaan bullying dengan pertengkaran ini dilihat dari peran dari kedua pihaknya. Kalau bullying itu kan tindakan kekerasan baik secara verbal, fisik atau psikis atau melalui media sosial atau cyber, di mana salah satu pihak ini ada yang menjadi atau mengalami ketidaknyamanan sehingga menyebabkan ya tadi merasa atau dianggap sebagai korbannya. Sedangkan yang satu ini mempunyai peran yang menjadi pembulinya. Jadi satu menjadi pelaku dan satunya korban, ini pembulian. Tapi kalau pertengkaran, kedua belah pihak ini sama-sama aktifnya atau agresif ya, ingin mencoba untuk menyerang satu dengan yang lainnya. Saya rasa kok titik perbedaannya di sana. Walaupun demikian, pertengkaran ini nanti bisa berlanjut ke arah bullying, di mana pihak yang merasa superior ini akan terus mengejar atau menindas pihak yang lemah. Begitu menurut saya Mbak Ririn. Oke, terima kasih ya Bu. Bu Wiji, apakah di sekolah ini ada prosedur khusus bullying yang harus ditaati? Tentunya ada. Setiap satuan pendidikan Bu Wiji yakin sangat melarang yang namanya perundungan atau bullying.
Bahkan kita tahu kan bahwa bullying ini memang sudah jelas di hukum juga jelas nggih, ada larangan terkait dengan perundungan, yaitu di Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Itu merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, itu jelas sekali. Di sana membahas terkait dengan perlindungan anak. Dan selanjutnya di Undang-Undang ITE itu juga sebenarnya ada larangan terkait dengan cyberbullying atau bullying di dalam media sosial. Tentu satuan pendidikan juga kita, sekolah kita ya SMP 1 Juwana itu kan juga sekolah ramah anak. Ini tentunya menciptakan sekolah yang ramah anak itu harus terbebas dari yang namanya perundungan. Dan saya yakin di semua satuan pendidikan juga sama, mencegah yang namanya perundungan. Jadi bentuknya seperti apa, Bu? MPLS di awal itu sudah kita perkenalkan pendidikan karakter nggih. Pendidikan karakter ini sudah menyangkut dengan yang namanya larangan perundungan atau bullying. Di perkembangannya ketika anak sudah menjadi siswa SMP 1 Juwana, ini saya menceritakan di sekolah kita ya. Kalau di sekolah yang lain mungkin ada pendekatan-pendekatan tersendiri. Saya menceritakan yang di sekolah kita. Juga melalui guru bimbingan dan konseling utamanya secara aktif, dan kesiswaan juga selalu mencoba terobosan bagaimana caranya melakukan kegiatan-kegiatan yang mencegah bullying. Bahkan kegiatan P5 kita juga banyak ke arah sana. Kemudian peran yang lain ini adalah bentuknya seperti kewaspadaan bagi orang dewasa yang ada di sekitar sekolah, yaitu guru, kemudian warga sekolah yang lain, bahwasanya setiap ada bentuk intimidasi dalam bentuk apapun itu harus segera diberikan treatment, harus segera ditangani. Tidak ada toleransi bagi seorang perundung. Karena apa? Satu perundung saja di sekolah dan itu dibiarkan liar atau tidak tertangani, pastinya akan menambah pelaku perundungan yang lain. Karena dianggap ini sesuatu yang wajar. Gitu saya rasa. Oke, Bu Wiji. Apakah kasus bullying bisa ditangani oleh guru BK sendiri atau perlu orang tua murid? Orang tua nggih. Kalau perundungan ini harus semua pihak nggih, harus bekerja sama secara aktif, tidak hanya guru BK saja. Tidak hanya kesiswaan saja, tidak hanya wakil kepala sekolah saja, tidak hanya bapak kepala sekolah saja. Jadi semua pihak, baik guru bahkan Pak Bun ini juga seharusnya sudah kita secara sosialisasikan secara umum di sekolah, agar apa? Ketika ada perundungan di sisi manapun, kita itu kan tidak bisa menjaga murid kita selama di sekolah penuh ya, apalagi di luar sana. Maka kita harus berbekal itu semua pemahaman yang sama satu warga sekolah untuk mencegah yang namanya bullying. Kalau memang tidak bisa membantu secara langsung, artinya memang secara kemampuan tidak ada, perlu dilakukan minta pertolongan begitu ya. Jadi semua pihak itu harus sadar bahwa perundungan ini itu tidak dibenarkan, tidak boleh. Kalau mungkin fisik dijiwit itu terasa memar ya, tapi secara psikis itu anak akan membekas sampai seumur hidupnya. Jadi ini sangat kejam, betul. Iya, jadi saya rasa itu kerjasama dengan orang tua atau wali murid itu sangat penting, karena siswa ini kan ruang lingkupnya tidak hanya di sekolah saja. Bisa jadi kita mencoba untuk mentreatment di sekolah, tetapi ternyata lingkup pergaulannya di rumah itu luas. Maka ini juga perlu kerjasama dari orang tua atau wali, dilibatkan dalam pembentukan karakter anak, biar tidak tumbuh bibit-bibit pembuli, atau tidak ada juga siswa yang yang memiliki potensi untuk dibully, Mbak Ririn. Karena biasanya korban bullying itu bisa dicari indikatornya atau ada cirinya. Bisa jadi anak yang siswa itu kan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin rame gitu, humble kayak Mbak Ririn gitu kan ya, mudah berkomunikasi. Tetapi ada juga siswa yang pemalu, rendah diri. Nah, ini sangat berpotensi untuk menjadi korban bullying. Maka harus diberikan pendampingan yang lebih atau treatment yang baik, sehingga mampu menaikkan harga dirinya, mampu membawa dirinya, mampu membela dirinya, begitu saya rasa. Supaya lebih berani lagi ya, Bu? Ya, beraninya dalam artian itu bisa membawa dirinya. Maka ini juga melebar.
Iya, enggak apa-apa. Mendidik siswa di sekolah itu kan tidak hanya hard skill-nya saja, tapi juga perlu soft skill-nya. Maka upaya dari SMP 1 Juwana itu juga membekali anak-anak terkait dengan keterampilan soft skill-nya. Jadi perlu ada emotional quotient. Jadi anak-anak itu cerdas secara emosional terkait dengan kemampuan leadership atau kepemimpinan, kerja sama tim, kemudian kepercayaan diri dan semacamnya. Ini perlu kita bekalkan ke anak sehingga anak itu lulus tidak hanya nilainya saja yang baik, tetapi juga karakternya bagus, keterampilan soft skill-nya yang digunakan untuk bermasyarakat juga ada. Saya rasa seperti itu. Iya, Bu Wiji, menurut Bu Wiji nih ya, bagaimana sih upaya yang dilakukan teman dekat atau teman sebaya untuk mengasih dukungan kepada korban bullying? Ya, ini untuk semua teman-teman, anak-anakku, siswa dan siswi dan anak-anak remaja utamanya ya. Kalau kalian itu menjadi tempat cerita atau dipilih teman kalian yang kebetulan menjadi korban bullying, tolonglah menjadi pendengar yang baik ya. Berikan dukungan hanya dengar mendengarkan ya. Bantu dia untuk bisa merasakan empati kamu kepadanya sehingga ini sedikit banyak akan bisa membantu. Kalau kita harapkan sesuatu yang lebih, wong kita bukan psikolog ya Nok ya. Tetapi cukup menjadi pendengar yang baik, mencoba untuk ada untuk dirinya, itu sangat penting. Jadi silahkan kalau memang sudah sangat perlu untuk dilaporkan kepada orang dewasa, bapak ibu guru atau orang tua, segera dilaporkan. Tetapi paling tidak jadilah pendengar yang baik. Itu Mbak Ririn. Iya, saya. Terus Bu, gimana ini cara upaya-upaya sekolahan supaya mengurangi kasus bullying yang ada di sekitar ini, Bu? Nggih, sudah banyak nggih, utamanya lewat OSIS nggih, itu juga sudah digiatkan. Bapak Ibu guru juga melalui tangan-tangan malaikat yang ada di sekolah yaitu wali kelas juga menggiatkan itu. Dan SMP 1 Juwana ini kan Bapak Ibu gurunya sangat peduli nggih terkait dengan hal itu semua. Benar sekali. Sehingga budaya positif itu juga mulai sudah ditanamkan di siswa melalui kesepakatan kelas yang kecil-kecil itu ya, mulai kita sentuh. Ketika di dalam lingkup kelas ini sudah tersentuh, anak-anak itu akan mulai bisa menghormati orang lain, menghargai orang lain. Ini salah satu bentuk pencegahan terhadap perilaku bullying. Jadi menghormati orang lain itu perlu diajarkan, yaitu salah satunya membantu anak untuk menyadari apa sih keyakinan yang menurut kalian perlu ada di kelas itu, sehingga anak-anak ini terbiasa untuk bagaimana menghormati, menjaga kebersihan. Ini hal-hal yang kecil ya Mbak ya, tetapi biasanya juga memicu permasalahan. Contoh saja ketika dia si A begitu ya, rajin menyapu karena piketnya, yang si B-nya tidak, ini juga menjadi permasalahan. Ini upaya kita agar anak-anak itu menyadari akan tanggung jawabnya, sehingga tindakan kecil terkait dengan bullying ini bisa diminimalisir begitu. Terima kasih ya Bu atas kedatangannya Bu Wiji ke sini. Maaf mengganggu waktunya Bu Wiji. Oke. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami hari ini. Saya berharap kita semua dapat mencegah adanya kasus bullying di sekitar kita. Tidak hanya Bapak atau Ibu guru saja yang berperan dalam mencegah kasus bullying ini, tapi seluruh warga sekolah juga ikut berperan dalam mencegah kasus bullying ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.